Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini di momen Jumat Agung kita bersama-sama akan datang memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengenang cinta dan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita sekalian mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan diri kita secara pribadi. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk kita berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dengan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya mengalir dari tubuhnya untuk menebus dosa setiap kita. Dia rela menanggung derita dan sengsara demi kelepasan kita dari hukuman maut. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengenang cinta dan pengorbanannya yang luar biasa melalui kematiannya di kayu salib. Mari saya mengajak kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita dan dengan segala ketundukan kita, kita menyatakan pengagungan kita untuk kasih yang tak terhingga yang mengalir dari Bukit Golgota. Kita menyanyikan pujian PPK nomor 55 di Bukit Golgota, nampaklah salibmu. Di Bukit Golgota, nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. maka ku tinggikan salibmu Tuhan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Dan meskipun manusia menghina salibnya, Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. hatiku yang sungguh keras makin tak tergerak. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan
Golgota memang sudah tidak ada, namun kasih-Nya akan tetap Dia nyatakan, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih yang menghapus dosa dan menyelamatkan kita, kasih yang menjadikan kita anak-anak kesayangan-Nya. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salib-Mu Tuhan, Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti nama kota. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Siapakah kami manusia berdosa ini ya Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang menjadikan kami hari ini sebagai umat tebusan dan menyebut diri kami sebagai anak-anak yang kekasih. Terima kasih Tuhan, bersama dengan semua umat Tuhan, kami datang memuji, memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, yang memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami ya Bapa, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami, pengagungan kami hari ini, menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan disukakan dengan setiap peribadatan kami pada hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Paduan Suara Anugerah dengan judul Kasih Paling Agung.
Terima kasih kepada paduan suara anugerah, biarlah pujian ini juga terus menolong kita untuk bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tergantung pada kayu yang kasar di Bukit Golgota. Yesus diolok-olok, dia diludahi, dia dihina, dia diejek, dia dicambuk. Padanya dipakaikan mahkota duri. Dia seorang yang benar dan tidak bersalah. Namun semua orang menginginkan kematiannya dengan cara yang paling hina, yaitu disalib. Dalam keadaan menderita dan hina, tak sedikit pun dia membela dirinya. Kendati pun dia mampu memanggil ribuan malaikat untuk melepaskannya dari tiang gantungan. Tak sekalipun terucap dari bibirnya kata kasar dan kutuk. Kendati dia diperlakukan dengan sangat kasar dan dianggap terkutuk. Tetapi justru di dalam kehinaan dan kesengsaraannya, dia menengadah kepada Bapanya sambil berucap, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara sekalian, permohonan pengampunan ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang menjadi saksi mata peristiwa penyaliban dan yang menginginkan kematiannya. Namun dia juga menyatakan pengampunan ini kepada kita, orang-orang yang juga ikut menghantarkan dia ke kayu salib karena dosa pelanggaran kita dan setiap perbuatan jahat kita. Dan ketika Yesus menyatakan pengampunannya, dia melakukannya dengan sempurna. Dia tidak pernah memperhitungkannya bagi setiap kita. Dia menyelesaikan segala hutang dosa kita di kayu salib yang hina. Salib yang memberikan kita hidup. Salib yang mengampuni dan yang memulihkan setiap kita. Salib yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan syukur kepadanya melalui nyanyian dan pujian kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dan dengan darah-Mu Engkau menyelamatkanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk setiap cinta dan pengorbanan-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah
darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh kasih Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang dinyatakan bagi kita manusia yang berdosa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan misinya di dunia ini. Dia sudah menggenapkan pada dirinya janji Bapanya. Dia sudah menang atas segala dosa dan maut. Dan kematiannya di kayu salib itulah yang menjadi jalan pendamaian antara kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dan setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudara, dengan hidup yang sudah diselamatkan ini, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang kita harus hadapi, tetapi di dalam Kristus kita memiliki pengharapan, kita mendapatkan kekuatan, dan kita senantiasa dibaharui semangatnya dari hari ke hari. Kiranya kita terus rindu untuk menjadikan hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam setiap kesempatan kita mau memuliakan Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Beni Solihin. Mari kita menyanyikan pujian kita, bahwa hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu yang menyucikan dan pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Dan Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh kami tidak dapat membalas segala cinta dan pengorbanan-Mu di hidup kami. Yang kami hanya bisa persembahkan hanyalah pujian yang tulus, yang lahir dari hati setiap kami. Apakah ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu? segenap hati kami mau menyembah Engkau Yesus. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, dengan apakah ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, segenap hatiku ku mau menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya serahkan kepada Pendeta Benny. Shalom Jemaat GKKK Kosambi Baru. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita peringati hari kematiannya pada Jumat Agung ini. Saudara, dalam situasi apapun, kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan. Karena itu saudara, biarlah kita tetap setia dalam mengikut Dia, tetap mengikuti kebaktian, berdoa, membaca Alkitab, melayani Tuhan, dan jangan lelah-lelah untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pada Jumat Agung ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa, memohon pimpinan rohnya. Mari saudara. Bapa, kami hendak membaca firman-Mu, namun kami akui kami sering kali lamban untuk belajar dan hati kami keras untuk menerima firman-Mu.
Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk boleh melembutkan hati kami, melembutkan juga pikiran kami agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Bapak, mohon juga Engkau memimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kuasai dia dengan Roh-Mu, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami diubah oleh firman-Mu. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, dalam satu percakapan pastoral, seorang anak muda berkata kepada pendetanya, "Jika Bapak meminta saya untuk menerima papa saya kembali, saya akan terima dia tinggal di rumah saya. Tetapi jika Bapak meminta saya untuk mengampuninya, minta maaf Bapak Pendeta, saya tidak bisa. Karena sejak kecil ia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada saya. Ia telah meninggalkan mama saya dengan 3 orang anak dalam kehidupan yang sangat sulit. Saya bisa menerimanya kembali, tapi saya tidak mungkin mengampuninya." Saudara, itulah sebuah contoh penerimaan tanpa pengampunan. Dalam kasus yang lain, saudara, seorang bos berkata kepada karyawannya yang telah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga membuat kerugian yang cukup besar di perusahaan itu. Sang bos berkata, "Saya bisa mengampuni kesalahanmu. Apa yang telah kau perbuat, saya bisa mengampuni. Tetapi saya tidak bisa menerima kamu kembali bekerja di tempat ini. Maaf, silakan kamu keluar." Saudara-saudara, itulah contoh dari apa yang disebut pengampunan tanpa penerimaan. Saudara, padahal pengampunan dan penerimaan itu seperti 2 sisi mata uang yang menyatu. Pengampunan dan penerimaan, tapi oleh manusia seringkali dipisahkan, saudara. Sebenarnya pengampunan tanpa penerimaan tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Penerimaan tanpa pengampunan adalah keterpaksaan. Pengampunan tanpa penerimaan adalah kebohongan belaka, saudara. Tidak mengampuni berarti tidak menerima. Tidak menerima berarti tidak mengampuni, saudara. Dengan kata lain, pada faktanya manusia itu sulit untuk memberi pengampunan dan menerima kembali orang yang bersalah kepada mereka. Demikian faktanya, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi marilah kita menilai secara objektif. Bila kita telah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal terhadap seseorang, dosa besar terhadap orang itu, lalu layakkah kita meminta diri kita diampuni, apalagi diterima kembali? Apalagi kesalahan itu diperbuat kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, atau anak orang tua kita.
saudara family kita, saudara, atau rekan bisnis kita yang lebih akrab daripada saudara. Bila kita telah melakukan kesalahan, dosa yang begitu besar terhadap mereka, layakkah kita meminta ampun? Layakkah kita minta diterima kembali? Hak mereka untuk tidak mengampuni kita adalah hak mereka untuk tidak menerima kita kembali. Namun saudara, sayangnya saudara, inilah yang menyesakan jiwa kita. Pada waktu kita melakukan kesalahan, kebutuhan kita yang terbesar adalah diampuni. Diampuni saudara. Yang kedua, kita diterima kembali. Tetapi pada waktu kita tidak mendapatkan demikian, pengampunan dan penerimaan, ada perasaan guilty feeling yang tidak akan selesai. Satu traumatik di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi kejiwaan kita, saudara. Saudara, seorang dokter dari kota Iowa, US, yang bernama David Belgam, saudara, pernah berkata bahwa 75% orang sakit yang berada di rumah sakit menderita penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan jiwa atau gangguan emosional. Apa yang mereka rasakan di dalam fisik mereka sebetulnya bermula pada keadaan emosional atau keadaan kejiwaan. Kebanyakan dari mereka merasa guilty feeling karena perbuatan salah yang mereka perbuat. Apa yang dibutuhkan mereka? Pengampunan dan penerimaan. Saudara-saudara, kita semua membutuhkan pengampunan dan penerimaan, bukan? Khususnya setelah kita melakukan satu kesalahan atau dosa yang begitu fatal. Tanpa pengampunan dan kita diterima kembali, jiwa kita akan mengalami satu keadaan yang parah, traumatik yang dalam. Sayang sekali saudara, sering kali kita tidak mendapat apa yang kita harapkan, pengampunan dan penerimaan itu. Betapa mahal harganya, betapa tidak mudahnya orang yang telah kita sakiti itu memberi pengampunan kepada kita dan juga penerimaan kepada kita kembali. Namun kabar baiknya saudara, jika manusia belum tentu mempunyai kerelaan untuk mengampuni dan menerima kita, saya ingin berkata kepada saudara bahwa di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa. Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa, saudara. Saudara, dalam kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang telah kita baca tadi, diceritakan kisah tragis tentang penyaliban Yesus yang dipancang di antara dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Saudara, Yesus yang tidak pernah melakukan kejahatan, dosa, perbuatan yang amoral, dari semalam telah menjadi bulan-bulanan masa, saudara. Ia ditangkap di Taman Getsemani setelah menerima ciuman pengkhianatan muridnya sendiri, yang telah menjual dia dengan harga 30 keping perak. Ia diadili ke sana kemari melalui 6 kali pengadilan yang tidak adil, dengan memunculkan saksi-saksi dusta, saudara. Bajunya dilucuti, ia dihina, ia diolok, ia dipermainkan, ia disiksa dan dicambuk. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki penuh dengan darah. Tetesan darah tak berhenti-henti karena mereka melukai, karena mereka menyiksa dia. Kulitnya pecah, dagingnya terkuak, wajahnya lembam membiru. Akhirnya saudara, paku yang besar dan kasar dipukulkannya menembus telapak tangannya yang lunak itu, menempel di kayu salib. Saudara, tak terbayangkan betapa sakitnya seluruh tubuh Yesus. Tapi saya ingin mengatakan jauh lebih sakit perasaan atau jiwa yang ada di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah ejekan, cacian, kebencian, dan penolakan yang diterima oleh Yesus, Yesus mengucapkan 2 kalimat yang menyatukan pengampunan dan penerimaan itu. Justru pada saat-saat dia sekarat menjelang kematiannya. Saudara, pengampunan diberikan oleh Yesus saat ia berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu pengampunan yang manis keluar dari mulutnya, yang memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia, yang sangat berdosa kepada dia. Dan ayat 43, dia berkata satu kalimat lagi, "Aku berkata kepadamu," katanya kepada salah seorang penjahat, "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Saudara, penerimaan itu diberikan kepada orang penjahat di sebelahnya yang sama-sama tersalib, yang dari tadi mencaci maki dia. Tetapi Tuhan menerimanya kembali. Saudara-saudara, Yesus menjatuhkan pengampunan dan penerimaan di atas kayu salib. Di dalam kondisi di mana tidak mungkin seorang tersalib bisa mengeluarkan kalimat pengampunan dan penerimaan sebelum kematiannya datang. Saudara-saudara, inilah kabar baik. Di ruang hati Allah selalu ada pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa. Tetapi saya ingin mengatakan pada saudara pula, tidak semua orang bisa menerima pengampunan dan penerimaan Tuhan itu. Orang seperti apakah yang dapat diampuni dan diterima Tuhan kembali? Jawabnya adalah, yang pertama-tama adalah orang berdosa yang merasa dirinya berdosa, saudara. Saudara, dalam dunia ini ada dua macam orang berdosa, saudara. Pertama, orang berdosa yang merasa diri berdosa. Yang kedua, orang berdosa yang merasa diri tidak berdosa, saudara. Dua macam orang berdosa ini terwakili oleh dua orang penjahat di kayu salib yang berada di sebelah kanan dan kiri Yesus, saudara. Kita tidak tahu identitas kedua penjahat yang disalib di sebelah kiri kanan Yesus itu, saudara. Siapakah nama mereka, dari manakah asal mereka, apa pendidikan mereka, dan kita tidak tahu kejahatan apa yang mereka perbuat sehingga mereka dihukum dengan cara yang sangat mengerikan, penyaliban. Tetapi dengan kata penjahat yang digunakan oleh Lukas dalam bahasa aslinya menyimpulkan mereka bukan penjahat kriminal biasa, saudara. Tapi seorang kriminal yang tidak bisa diampuni lagi karena mereka telah melakukan kejahatan yang kejam dengan ganas, merampok, menganiaya, memperkosa, dan membunuh, saudara. Sehingga orang-orang seperti ini dianggap tidak bisa direhab lagi. Karena itu pengadilan memutuskan untuk menyalibkan orang-orang seperti ini. Saudara, sampai di atas kayu salib, dalam keadaan kesakitan dan keputusasaan menjelang ajal, saudara. Kedua penyamun itu mencela Yesus yang sama-sama disalib beserta dengan mereka. Lukas 23 ayat 39 menceritakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, kitab Matius berkata bukan cuma seorang sebetulnya yang pertama-tama menghujat, tetapi kedua-duanya menghina, mengolok-olok Yesus tak habis-habisnya. Bukankah engkau adalah Kristus? Saudara, perhatikan kata bukankah engkau adalah Kristus. Ini bukan satu pengakuan bahwa yang disalib di sebelah mereka adalah Kristus, tetapi ini satu olokan, satu penghinaan, saudara. Sama seperti zaman sekarang kalau orang berkata, bukankah kamu laki-laki? Artinya apa? Kok kamu tidak jantan sih? Ada orang juga yang berkata kepada kita, bukankah kamu suami? Selanjutnya kalimatnya adalah, kok takut sama istri sih? Bukankah engkau seorang insinyur? Bukankah engkau apoteker? Kok nggak profesional sih? Mereka sedang meragukan kita, bukan? Begitu juga perkataan, bukankah engkau adalah Kristus? Saudara, penjahat itu mengolok-olok Yesus. Engkau yang sering disebut Mesias, engkau yang sering disebut Kristus, mana buktinya? Tapi kalimat selanjutnya, selamatkanlah dirimu, artinya buktikan, lalu selamatkanlah kami. Oh, saudara-saudara, betapa egoisnya mereka. Setelah mereka menghina kalau betul-betul Yesus adalah Mesias, mereka juga minta diselamatkan. Saudara-saudara, betapa naifnya dosa telah membuat orang ini merasa diri lebih benar daripada Yesus dan berhak, saudara, untuk boleh mencaci maki Yesus. Saudara, lihatlah betapa rusaknya moral kedua orang ini. Kapan mereka pernah mengenal Yesus? Kapan mereka pernah bersinggungan hidup dengan Yesus? Kapan Yesus pernah melakukan kesalahan kepada mereka? Kapan Yesus pernah melakukan kejahatan kepada mereka? Sama-sama menderita, tersalib, seharusnya sama-sama sependeritaan dan saling simpati. Tetapi yang mereka lakukan adalah mencaci maki Yesus, seolah-olah Yesuslah penyebab mereka disalib. Saudara-saudara, dosa membuat manusia menjadi picik.
Dosa membuat manusia begitu jahatnya. Dosa membuat manusia di tengah-tengah kematiannya masih bisa menghina orang lain. Dosa membuat manusia yang diciptakan begitu sempurnanya oleh Allah, menurut gambar dan rupa Dia, menjadi rusak total, saudara. Dosa membutakan mata hati manusia, bahwa mereka adalah manusia yang kotor di hadapan Allah. Tetapi mereka masih membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri lebih benar. Saudara, bisa dibayangkan betapa lukanya perasaan Yesus menerima penghinaan itu. Namun di tengah-tengah perjuangannya menahan sakit atas seluruh luka di tubuhnya, karena dicambuk, ditampar, dipaku di kaki dan tangannya, di tengah-tengah darah yang terus-menerus menetes, yang belum lagi olokan para pengawal Romawi dan cacian mereka yang menyakitkan hati Yesus. Yesus tetap diam. Tak ada balas cacian yang dikeluarkan dari mulutnya. Tak ada sumpah serapah yang dikeluarkan dari bibirnya. Tapi tak lama kemudian keluarlah 7 perkataan Tuhan yang diucapkan di atas kayu salib. Saudara, yang pertama yang diucapkan adalah sebuah doa, sebuah permohonan kepada Bapaknya. Apa yang dia mohonkan? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang dia keluarkan, permohonan pengampunan yang dia naikkan kepada Bapa untuk orang-orang yang telah melukai dia, termasuk penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Saudara, inilah perkataan yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin diucapkan oleh seseorang yang telah begitu menderita, disakiti, dan dalam keadaan sekarat menunggu kematian. Doa permohonan pengampunan yang dia naikkan. Saudara-saudara, kemungkinan doa inilah yang membuat salah seorang penjahat yang mencaci maki Yesus itu tertegun dan mulai menghentikan caciannya. Ia mulai sadar bahwa Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh berbeda dengan kebanyakan orang, termasuk dengan dirinya. Ia mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang banyak diceritakan orang. Disitulah mulai perasaan takut datang kepada dia, takut akan Allah. Saudara, kesadaran akan siapakah Yesus memunculkan rasa takut di dalam diri penjahat ini. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang kotor dan hina. Seumur hidupnya hanya melakukan dosa, dosa, dan dosa. Ia sadar bahwa dosa merupakan konsekuensi yang berat, hukuman mati yang harus ditanggungnya. Saudara, dosalah yang membawa ia ke salib yang mengerikan, yang mengakhiri hidupnya beberapa saat lagi. Saudara, dan yang jauh lebih mengerikan adalah hukuman dosa yang harus ia terima setelah kematian itu tiba. Tanggung jawab di dalam kekekalan itu yang menuntut seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, hasilnya hanyalah kematian belaka. Saudara, sementara itu temannya masih terus-menerus mencaci Yesus. Kemudian ia menegur temannya lalu berkata, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara, lihat, dia tidak berdalih lagi. Ia tidak merasa diri lebih benar dan lebih benar lagi. Dia tahu bahwa dia manusia kotor yang pantas dihukum Allah, dilemparkan ke perapian api yang menyala di neraka. Ironinya, saudara, pada saat seorang berdosa menyadari dirinya kotor dan berdosa di hadapan Allah, disitulah anugerah pengampunan itu datang menghampiri dia. Disitulah anugerah penerimaan itu datang mendekati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang berdosa. Siapa yang dapat menerima anugerahnya? Orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Saudara, saya pernah diajak ke rumah sakit oleh seorang pendeta rekan saya. Dia berkata, "Maukah engkau mendoakan seorang jemaat saya yang sedang sekarat? Dokter bilang usianya tinggal beberapa hari lagi karena kanker yang ganas." Saudara, saya berkata, "Oke, yuk kita datang."
Saudara, dikabarkan bahwa bapak ini yang kira-kira berusia 70 tahun kena kanker ganas dalam 3 bulan habis tubuhnya. Dan sekarang adalah saat-saat menjelang ajalnya. Siapakah bapak ini? Saudara pendeta teman saya berkata dia seorang ateis, pandai luar biasa dan kaya. Istri dan anaknya rajin ke gereja, tapi dia tidak pernah satu kali pun mau menginjak kakinya dan berbakti di gereja. Saudara, dia tidak melarang istrinya, tapi dia anti terhadap agama. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Buat dia Kristus itu hanyalah dongeng orang-orang Yahudi yang primitif di abad mula-mula. Saudara, pada waktu saya masuk ke rumah sakit, dia sedang terbaring. Badannya kurus sekali. Sebelumnya istrinya mengajak saya berbicara lebih dahulu. Dia berkata, "Pak Beni, semalam suami saya berkata kepada saya, 'Kamu jangan pergi ya. Kamu jangan tinggalkan saya sendiri. Saya butuh kamu.'" Lalu dia tertidur, tiba-tiba terbangun. Lalu dia bertanya sama istrinya, "Kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku harus ngomong apa? Aku harus bicara apa?" Saudara, lihat, cerita ini sungguh-sungguh menggetarkan hati saya. Saat seorang ateis yang seumur hidup tidak percaya pada Tuhan, ketika menjelang kematiannya real sekali. Kalau aku berjumpa Yesus, aku harus ngomong apa? Saudara, berdasarkan cerita itu kemudian saya mulai mendekati dia di ranjangnya, mengajak ngomong. Lalu dia bertanya pertanyaan yang sama, "Pak Pendeta, kalau saya nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya harus bicara apa?" Saya seumur hidup menolak dia, Bapak. Saya berkata, "Pak, katakan sama Tuhan Yesus, 'Tuhan, saya tahu saya orang berdosa. Seumur hidup cuma menolak Tuhan dan menghina Tuhan. Tuhan, ampuni saya ya.'" "Apakah Tuhan mau mengampuni saya?" kata dia. "Pasti Tuhan akan mengampuni Bapak. Orang berdosa yang merasa dirinya berdosa itu paling disenangi Tuhan. Dan Tuhan akan memberi pengampunan dan penerimaannya. Tapi maukah Bapak sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak bertemu di ranjang ini? Memohon doa pengampunan pada Tuhan." Lalu dia menatap saya dan berkata, "Apa mungkin saya diselamatkan?" "Sangat mungkin, karena Bapak dicintai dan dikasihi Tuhan." Saudara-saudara, hari itu saya bimbing dia berdoa untuk boleh meminta pengampunan dengan Tuhan. Dengan tetesan air mata dia berdoa dan menangis. 2 hari kemudian rekan pendeta teman saya itu mengirim sebuah WA dan berkata, "Pak Beni, Bapak itu telah meninggal dunia pagi ini." Oh saudara, itulah kasih Tuhan. Bapak itu seumur hidupnya menolak dia, menghina dia, tidak peduli dengan dia sebagai pencipta dan penebusnya. Pada detik-detik terakhir ketika dia mau mengaku dosa-dosanya, Yesus tetap mengampuninya. Yesus tetap menerimanya. Sama seperti penjahat yang disalib. Saudara, penjahat itu tidak pernah melakukan apapun yang baik di mata Tuhan selain dosa dan dosa. Setelah dia mengaku kepada Tuhan dan memohon diselamatkan, Tuhan menyelamatkannya. Apakah setelah itu dia melakukan kebaikan? Tidak. Tidak sama sekali. Di detik-detik terakhir, Tuhan tetap ingat bahwa orang ini adalah juga umat kepunyaannya. Oh saudara, datang pada Yesus. Kalau engkau dan saya telah melakukan satu perbuatan yang jahat kepada manusia, yang begitu fatal, dosa yang menyakitkan hati orang lain atau pasangan kita, ketika mereka menolak, ketika mereka tidak mau mengampuni kita, pantas dan layak. Tetapi Tuhan selalu mempunyai ruang untuk mengampunimu dan mengampuniku. Saudara, datang pada Yesus. Saudara-saudara, orang seperti apakah yang akan mendapat pengampunan dan penerimaan Tuhan? Yang pertama saya ingatkan kembali, orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Namun yang kedua, saudara, orang berdosa yang memohon anugerah Allah, saudara. Saudara, langkah awal untuk menerima pengampunan Tuhan adalah kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi langkah itu belum cukup, saudara.
kita memerlukan untuk bertindak satu langkah lagi, yaitu memohon anugerahnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah menghadapi kematiannya, salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus, saudara, mulai merasa bahwa dia orang yang betul-betul membutuhkan pengampunan dan penerimaan. Hatinya hancur dan merasa terbuang. Mungkin ia ingat kembali, saudara, bagaimana reaksi masyarakat yang menonton sidang perkaranya. Pada waktu hakim berkata, "Salibkan orang ini. Hukuman mati pantas untuk dia yang begitu jahat." Wow, orang banyak itu bersorak-sorak dan bertepuk tangan mengejek dia dan mencaci maki dia. Dia tertunduk, rasa terbuang dan tertolak. Saudara, mungkin juga ia teringat ketika pagi itu ia berada dalam penjara dan ia mendengar kabar eksekusi penyalipannya. Ia menangis meraung-raung memohon ampun. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau mengampuni dia. Bahkan meludahi dia, mencaci, menseret dia ke bukit Golgota sehingga salib menjadi bagiannya. Ketika dia tersalib, tidak ada satu orang keluarga pun yang mau datang melihat dia, apalagi menangis untuk dirinya. Seluruh keluarganya tidak hadir karena malu mempunyai anak atau mempunyai anggota keluarga yang mati tersalib. Tetapi pada saat dia mendengar permohonan Yesus kepada Bapaknya, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia merasa perkataan itu begitu menyejukkan hatinya. Seperti suara seorang ibu yang mendekap putranya dan memohon belas kasihan dari suaminya agar berhenti memukul anaknya yang bersalah itu. Demikian ia rasakan suara doa permohonan Yesus kepada Tuhan Bapa Surgawi. Saudara, sudah lama ia mencari hati yang mau mengampuni dan menerima dia seperti itu. Menerima dia apa adanya tanpa syarat. Di dalam keadaan kenajisan dan kekotoran yang menjijikkan orang lain. Dia ingin diampuni, dia ingin diterima. Saudara, perkataan Yesus itulah yang membuat ia menoleh Yesus. Kemudian ia mulai memberanikan diri dan memohon kepada Yesus dengan rendah hati. Dengan hancur hati, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Perhatikan, dia memohon, "Ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Jesus, remember me when you come into your kingdom. Saudara, ia tidak minta banyak. Ia hanya minta diingat. Bila satu kali kelak Yesus itu datang sebagai Raja. Di sini dia sudah memulai mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Satu kali kelak akan datang kembali. Dia hanya ingin diingat oleh Yesus. Just remember me. Saudara, ia tahu dia tidak punya hak meminta pada Yesus. Dia tidak pantas, dia tidak level. Apalagi baru saja dia mencaci maki Yesus. Sungguh-sungguh dia telah berdosa terhadap Sang Mesias itu. Tetapi permintaannya tidak banyak. Just remember me. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus? Bagaimana respon Yesus mendengar permintaan penjahat itu? Seharusnya kita bisa membayangkan reaksi yang wajar adalah Yesus menengok ke arahnya dengan sinar mata yang menyala-nyala, yang garang, penuh dengan kebencian, seperti seekor singa yang luka. Bukankah penjahat ini tadi mencaci maki dia? Dalam hatinya mungkin Yesus akan berkata, "What are you asking for? Look at you, shame on you." Apa yang kamu minta? Malu kamu tadi mencaci maki aku, sekarang kamu ingin diingat oleh aku. Oh, no way. Saudara-saudara yang dikasih, tapi itukah respon Yesus? Tidak sama sekali. Mendengar permohonan yang keluar dari hati yang hancur itu, saudara-saudara, yang dinaikkan dengan perasaan ketidaklayakan, yang memohon anugerahnya, ia tersentuh sekali. Ia tersentuh sekali. Saudara, kerasnya cambuk pengawal, kerasnya hentakan palu, dan tajamnya tusukan paku di kaki dan kanannya menghancurkan kulit dan dagingnya. Tetapi doa seorang berdosa yang memohon untuk diingat oleh Tuhan meluluhkan hatinya. Kasih mengalir tak terbendung, saudara. Hatinya bergejolak penuh emosi karena untuk tujuan itulah ia mau mati di salib yang mengerikan, yaitu menjadi tumbal pengganti hukuman dosa bagi orang berdosa. Karena itu Yesus berkata kepada penjahat itu, "Truly I tell you,
Today you will be with me in paradise. Karena itu Yesus berkata kepada orang itu, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, sungguh ini jawaban yang tak terduga, tak terpikirkan, melampaui dugaan daripada si penjahat itu sendiri. Dia hanya meminta untuk diingat. Tapi Yesus mengajaknya bersama-sama ke dalam Firdaus. Ia hanya berharap untuk diingat kelak bila Yesus datang sebagai Raja. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, bagaimana mungkin Yesus memberikan hak istimewa pada seorang penjahat yang mati di kayu salib, yang tidak pernah melakukan apa yang baik di mata Tuhan selain dosa dan dosa. Saudara-saudara, karena Yesus tergerak hatinya ketika melihat orang berdosa memohon anugerah pengampunannya. Yang diberikan bukan cuma pengampunan, tetapi penerimaan. Diterimanya kembali sebagai anak yang hilang. Diwariskannya kembali segala seluruh tahta surga. Ditebusnya orang berdosa itu dengan darah dan nyawanya sendiri. Saudara, di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi engkau dan saya, orang berdosa yang merasa diri berdosa dan yang memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, pada satu kali datang seorang ibu bertemu dengan saya dan berkata, Pak Beni, mau gak Pak Beni menginjili suami saya? Oh, boleh ibu. Suami ibu ada di mana? Dia berkata, suami saya di rumah terbaring sudah 2 tahun di ranjang karena lumpuh stroke. Tapi saya mau cerita dulu kepada Pak Beni siapa suami saya. Dia adalah suami yang saya benci karena telah melukai hati saya bukan cuma sekali 2 kali, tapi sepanjang pernikahan. Ketika saya hamil anak pertama Pak Beni, dia berzina dengan perempuan lain. Ketika saya hamil anak kedua, dia pun mengadakan affair dengan wanita lain. Yang lebih luar biasa, dia terus menyakiti hati saya. Pernah satu malam, dia pulang bersama dengan wanita, sekretarisnya, pulang dibawa ke rumah. Lalu dia berkata, Mam, ini sekretaris kemalaman di kantor. Biar dia nginap di sini. Pak Beni, saya menyediakan sebuah kamar. Saya tahu pasti ini wanita peliharaannya. Kemudian apa yang terjadi? Malam-malam dia keluar kamar itu. Dia pikir saya dengan anak-anak sudah tidur. Dia kemudian masuk kamar wanita itu dan berzina di rumah kami sendiri. Saya memeluk anak-anak sambil menangis. Sekarang dia telah stroke. Tidak ada wanita-wanita lain yang mau menemani dia. Saya membawanya pulang dari rumah yang lain ke rumah kami. Saya telah merawatnya selama 2 tahun. Secara manusiawi saya tidak mampu mengasihi dia. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan memerintahkan saya untuk mengasihi dia. Saya rawat dia. Tolong Pak Beni datang dan menginjili. Saudara-saudara, satu kali saya datang ke rumah ibu itu dan bertemu dengan bapak. Saya melihat seorang tua yang berbaring di ranjang, tidak bisa jalan, dalam keadaan yang lumpuh. Lalu saya berkenalan dengan sang suami. Saya mulai menginjili tentang kasih Tuhan. Dia menangis terus-menerus mendengar Injil itu. Tapi ketika saya mengajak dia untuk bertobat, dia berkata, Pak Beni, apakah mungkin Tuhan mengampuni saya? Saya berkata, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tidak ada orang berdosa yang ditolak oleh Tuhan kalau dia mengaku dirinya berdosa dan memohon pengampunan Tuhan. Dia berkata lagi, Pak Beni tidak tahu siapa saya. Pak Beni tidak tahu betapa bejatnya saya dan rusaknya saya. Sudah begitu kotornya Pak, tidak mungkin diampuni. Saudara-saudara, berkali-kali saya meyakinkan hati Allah yang mengasihi orang berdosa. Saya sampai berkata, Bapak lihatlah saya. Saya sama rusaknya dengan Bapak, walaupun dosa kita berbeda-beda. Tapi di mata Tuhan saya pun orang yang begitu buruk dan kotor di matanya. Tapi satu kali dia menjamah saya dan hidup saya tidak sama lagi. Dia mengampuni dan menerima saya, Bapak. Datang pada Tuhan. Saudara, dia tetap ragu. Sampai satu pagi,
Saya datang ke rumahnya, dia berkata, Pak Benny, saya telah menjadi anak Tuhan. Saya telah diampuni Tuhan, saya telah diterima Tuhan. Wow, saya berkata luar biasa, puji Tuhan. Lalu saya coba untuk masuk satu pertanyaan. Kalau begitu, kalau kematian datang pada Bapak, apakah Bapak akan masuk surga atau neraka? Dia berkata, surga Pak Benny. Kenapa masuk surga? Apakah Bapak orang baik? Dia menangis lagi. Aku tidak baik, aku tidak baik. Yang baik Tuhan Pak Benny. Karena dia mau mati bagi saya dan menebus saya yang kotor dan bejat ini. Puji Tuhan Bapak. Puji Tuhan. Saudara, setelah pulang ke rumah beberapa jam kemudian saya mendengar istrinya menelepon saya dan berkata, Pak Benny, suamiku telah meninggal dunia. Oh saudara, saya masuk kamar dan berkata, Tuhan, aku heran padamu. Aku takjub padamu. Bagaimana mungkin orang yang selama hampir 80 tahun berbuat dosa, mempermalukan Engkau, menyakiti hati istri dan anak-anaknya, pada saat dia berkata, Tuhan ampuni aku, Engkau tetap menyelamatkan. Engkau tetap menerimanya kembali. Saudara, itulah keajaiban hati Tuhan. Kasih sayangnya tak terhingga. Unexpected love. Betul-betul di luar dugaan kita. Satu kasih yang tak bersyarat. Meskipun kita begitu kotornya. Meskipun dosa telah merusak hati dan nurani kita. Dia tetap datang dan mengampuni engkau dan saya. Saudara-saudara, berbahagialah bagi kita yang telah diampuni Tuhan. Yakinlah bahwa kita diterima Dia. Sampai kematian tiba, kita akan diterima Dia. Tapi bagi saudara yang belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh, yang masih merasa diri benar, maukah engkau datang kepada Tuhan di saat Jumat Agung ini? Saat dunia memperingati bahwa Allah pernah jadi manusia dan mati di kayu salib demi pengampunan seluruh dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Maukah engkau diampuni Tuhan? Maukah engkau diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya kembali? Maukah engkau menjadikan Tuhan itu juru selamatmu? Datang dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Please forgive me, Lord, and remember me. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tenangkan hati kita. Bagi saudara yang pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dan diampuni Tuhan, diterima kembali menjadi anaknya, maukah engkau bersyukur? Bersyukur untuk penebusan yang telah engkau terima, yang harganya begitu mahal dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Bersyukurlah kepada Tuhan dan cintai Tuhan lagi, kasihi Tuhan lagi, hormati Tuhan lagi dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dengan segala tingkah lakumu. Dan bagi engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, engkau belum pernah bertobat, hidupmu jauh dari kebenaran Tuhan dan kasih sayang Tuhan, maukah engkau pada pagi ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, yang sungguh-sungguh berdosa. Aku mau datang kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Masuklah ke dalam hatiku, Tuhan. Sucikan hatiku yang penuh dengan kekotoran dosa dengan darah-Mu. Dan terimalah aku menjadi anak-Mu kembali. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi milik-Mu. Saudara, Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan mau menyucikan hatimu. Tuhan mau menerima engkau menjadi anaknya kembali. Menjadi ciptaan baru. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Silakan berdoa. Saya menunggu saudara dalam beberapa detik ini. Berdoalah kepada Tuhan. Di ruang hati Tuhan selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang berdosa. Datanglah. Sudah sekian tahun dia menunggu engkau datang dan menjerit memohon pengampunan. Dia ingin mengampuni. Dia ingin menerima engkau kembali. Datanglah. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, engkau telah mendengar doa anak-anak-Mu yang dengan hancur hati memohon pengampunan-Mu.
Kami percaya Tuhan Kau telah mati di salib demi mengampuni kami. Sehingga ketika orang berdosa, ketika kami memohon pengampunan Tuhan, itulah satu kebahagiaan bagi Tuhan. Karena demi keselamatan kami, Engkau rela untuk menerima hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Jagalah anak-anak-Mu yang baru mengambil keputusan untuk bertobat. Kasihi mereka dan pimpin dan bimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan biar kami yang pernah bertobat, kami dipimpin dan bimbing untuk hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup bagi nama baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada peringatan kematian Kristus di hari Jumat Agung, marilah kita mengenang pengorbanan Kristus yang tersalib melalui sakramen perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan bagi kita manusia berdosa. Sebelum menerima roti dan anggur, marilah saudara kita tenangkan hati, menghayati dan menaikkan lagu pujian Tercurah Darah Kristus. diselamatkan senam jemaatku, senam jemaatku, senam jemaatku, sehingga kelak diselamatkan senam jemaatku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, sebelum kita menerima roti dan anggur pada perjamuan kudus hari ini, mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Dua 2000 tahun yang lalu pada siang menjelang pukul 3, Yesus tersalib, tubuh dan darahnya diberikan untuk penebusan dosa dunia. Semua kita yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang kudus, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Mari datang dengan sikap rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, saatnya kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami untuk mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Engkau tersalib untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati pakailah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam sebelum Kristus diserahkan pada perjamuan bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan daku." Saudara-saudara, bagi saudara yang sudah dibaptis dan yang sudah menerima CD, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita buka secara perlahan-lahan, saudara. Mari kita angkat roti kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mari dengan iman kita menerimanya bersama. Mari saudara, kita ambil cawan kita balik. Kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan daku." Mari saudara, dengan iman kita menerimanya bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk memperingati Jumat Agung di mana Engkau tersalib menebus kami, orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan kepada kami, orang yang tidak layak, yang patut binasa, namun karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami boleh diselamatkan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami di dalam menjalani hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang setia mengikut Engkau, mengiring Engkau di dalam setiap kondisi apapun juga. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Untuk setiap jemaat-Mu, di dalam pergumulan, di dalam keadaan yang sulit saat ini, kiranya Tuhan melawat, Tuhan menolong. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara kami yang saat ini juga ada di dalam penderitaan karena sakit penyakit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Untuk saudara kami di dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian bait yang ketiga. Dengan iman ku melihat darah-Mu penebus. Saudara, ku puji kasih penebus sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang kasih penebus sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara-cara yang sesuai dengan yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyanyikan pujian kita, biarlah kita hidup hanya bagi Tuhan. Pujian ini sekaligus menjadi komitmen kita, bahwa seumur hidup kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Nyatakan janjiku kepadamu Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup
hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Pujian ini yang menjadi kerinduan dan tekad kami Tuhan, bahwa seumur hidup kami mau setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, sekalipun banyak ujian dan cobaan yang kami hadapi, kami tetap rindu bahwa setiap pergumulan hidup kami tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama menyatakan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam pergumulan kehidupan mereka. Biarlah di momen Jumat Agung ini, setiap kami sungguh-sungguh boleh mengenang segala kebaikan Tuhan, sehingga di dalam setiap pergumulan kami tahu kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Karena sesungguhnya Engkau sudah menanggungnya terlebih dahulu kepada kami. Apa yang kami alami sekarang ini tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau alami di atas kayu salib. Kiranya itu yang menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Biarlah mereka terus dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka tetap puas dengan kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Kiranya gereja ini pun boleh tetap menjadi rumah Tuhan, di mana di tempat ini melalui semua ibadah-ibadah yang dilakukan, sekalipun melalui live streaming atau secara online, tapi setiap kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Berkati para hamba Tuhan, berkati semua majelis, berkati semua pengurus dan semua para aktivis dan semua orang yang terlibat di dalam seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Sebagian dari berkat yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Tidak seberapa, tetapi kami rindu Tuhan, pakailah setiap rupiah-rupiah ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami sungguh rindu ya Bapa, setiap kami sungguh-sungguh boleh tetap dipuaskan akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Francis Lai. Saya mengajak kita semua untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Ketiganya yang
Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan dengan membawa firman hidup dan firman yang ajaib. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang kekal dan yang tak berkesudahan, yang sudah digenapkan oleh Kristus di atas kayu salib, dan yang telah dimeteraikan oleh arah Roh Kudus di dalam hati setiap kita, akan senantiasa menguatkan, menyertai, menghibur, dan menopang kita ketika kita menjadi saksinya yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan duduk, saat teduh. Shalom saudara, kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKK Kosambi Baru mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, Bapak Pendeta Beni Solihin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Saudara, diingatkan pada Minggu, kebaktian Minggu Paskah, pada 4 April akan diadakan pukul 8 melalui live Zoom. Jadi saudara diingatkan kita bersama-sama bergabung ya pada pukul 8, namun pada pukul 7.45 kita sudah bisa bergabung. Oleh karena itu saudara, mari kita ajak keluarga kita bersama-sama untuk di dalam ibadah Paskah pada hari Minggu. Baik saudara, tetap menjaga pola hidup bersih, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari banyak kerumunan dan menjaga mobilitas kita. Jangan terlalu ramai-ramai saudara. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.